warahmatullahi wabarakatuh. Sing ora jawab salam tak dongake muga-muga jomblo berselawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bit taqwa wa nahayna 'anil munkarati wasyahawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-qail subhanul yaum rijalul ghad wa ba'd. Fa'adil aiza wal afadil hadanallahu wa iyyakum bil haqq wal haqqu bikum. Romo Kiai yang kami hormati, sesepuh bini sepuh ingkang kawula tenggo muidhah hasanipun, terutama Sohibul Kahajat, Sohibul Bait, Kiai muda Mekaseh, dosen muda potensial, Yai Iman Fadilah ingkang dipun rahmati dening Allah. Para pemuda, ada Ansor, ada Banser, luar biasa, dan generasi muda semuanya ini, muda-mudi semuanya luar biasa yang kami cintai dan kami banggakan. Saya sebenarnya kaget mendapat tema untuk ngaji di malam hari seperti ini. Biasanya saya itu ngisinya seminar, penelitian, apalagi kalau di pondok saya itu yang dibahas tentang metodologi penelitian dan academic writing. Jadi ini suruh ngaji. Nah, ini suatu kebanggaan. Dan pokoknya saya akan mengajak sharing aja lah, sharing diskusi mengenai strategi bagaimana mengoptimalkan ya kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pemuda supaya menjadi manusia-manusia hebat, ya musleh, soleh dan musleh, mukhlis dan mukhlas, dan pokoknya kader-kader potensial harapan bangsa yang kita harapkan. Amin Allahumma. Karena kita ini sudah masuk pada gelombang the fourth industrial revolution era, atau sering diterjemahkan menjadi 4.0 atau 5.0. Nah, cirinya itu adalah smartphone. Contohnya sing smart kotake kene mbok smart ora. Nah, jadi kalau Pak Yai tadi sinten namine pun kenal ora? Kalau Kiai ini ra kenal sampean. Setan kotak itu sudah menggoda betul. Makanya sampai nak megang setan kotak itu harus ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa na'udzu minal hatif al-mutaharrik. Oh. Jadi harus bahasanya kan al-hatif mutaharrik, mobile phone atau HP. Ini penting sekali karena apa? Sekarang ini terjadi perubahan-perubahan masif yang notabene gelombang ya, transformasi global itu telah menciptakan kekacauan-kekacauan atau sebut dengan disruption society. Nah, sampean termasuk masuk kategori sinten pemuda yang bertanggung jawab dan harus menangkal ataupun menanggulangi ya, disrupsi sosial, kekacauan sosial itu. Sanggup apa sanggup kira-kira? Sanggup? Alhamdulillah. Iki krana wis ngantuk jadine melayang-layang semuanya. Nah, apa ya yang harus diperhatikan untuk menjadi pribadi-pribadi tangguh? Paling tidak
mengikuti jejak-jejak para intelektual Muslim. Kalau di daerah sana di Persia misalkan ya, ada namanya Al-Khwarizmi, tokoh Muslim yang punya buku yang sangat populer dan sangat terkenal. Misalkan mengenai Al-Jabir, jadi Al-Jabir wal Muqabalah, atau istilahnya itu Mukhtasar Hisab Al-Jabri wal Muqabalah. Itu karya daripada siapa namanya Al-Khwarizmi, yang menemukan teori-teori tentang Al-Jabir, ataupun istilahnya itu yang menyelesaikan masalah. Karena hidup itu penuh dengan masalah, matematika dan lain sebagainya, dan Al-Jabir itu kuncinya yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini. Loh, teori-teori itu kemudian dibaca dan sampai sekarang ini dipelajari oleh Barat. Bahkan sampai kalau melihat di abad disebut dengan the golden age itu mampu ya, pemuda-pemuda Muslim itu mampu menggetarkan jagat raya ini dengan temuan-temuannya yang sangat luar biasa dan spektakuler. Bahkan Eropa pada saat itu the darkness, dalam kekacauan, dalam ya istilahnya itu keterbelakangan gitu. Ya, pemuda-pemuda kita ini sudah luar biasa gitu. Muncul Al-Khwarizmi, ya, muncul siapa itu Ibnu Sina, siapa lagi Averroes, ya, Ibnu Rus, kemudian ada lagi Ibnu Sina yang dengan pertobikan ataupun kedokterannya itu dibaca, ya, dibaca, wajib dibaca oleh Eropa, dipelajari oleh Eropa. Makanya dari lompatan-lompatan percikan inspirasi temuan daripada Muslim itu mengantarkan mereka menuju kepada Renaissance. Apa Bapak Ibu? Renaissance. Apa Mbak Yu Yuyu Kangkang? Renaissance. Ya, kemudian anehnya gitu ya, lama kelamaan itu pemuda-pemuda ini adalah orang yang masih memegang prinsip apa? Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Siapa yang mencetuskan ini? Yang mensabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Nabi Khalifah. Kemudian di Khalifah itu muncul, setelah itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masih berpegang erat kepada ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan percikan ini masih luar biasa di era Rasulullah kan ideal, ya kan. Kemudian di era Khalifah, Islam itu mampu menandingi kekuatan Romawi, ya, dan Asasi Persia. Nah, baca toh Minahiyat At-Tarikhiyah, ya, baca itu perspektif sejarah. Kemudian gelombang Khalifah ini, ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sudah selesai, digantilah sistem khilafah pada saat itu. Ya, ada khilafah. Khilafah itu memang pada awalnya itu luar biasa, gitu. Luar biasa. Ada khilafah Abbasiyah, ada Al-Ma'mun, dan itu memunculkan ini percikan-percikan dan masih semangatnya masih luar biasa ini. Ya, memegang prinsip curiosity, apa namanya curiosity, belajar, lakukan riset, pendalaman, ya, metodologi dan lain sebagainya dipelajari pada saat itu. Dan memang benar-benar unity of senses. Apa kekuatannya adalah unity of senses atau wahdatul ulum. Dan ilmu pada saat ini masih integratif, ya. Masih pada bentuk yang wahdatul ulum, tidak dikotomi, ya, tidak tercerai-berai. Nah, tidak tercerai-berai. Makanya luar biasa di abad-abad khilafah ini. Ya, sampai akhirnya Bapak Ibu, Islam kemudian dipukul oleh siapa ini, Hulaguhan, maka tercerai-berai dan habislah kekuatan Islam itu. Lagi-lagi memang kesalahannya itu menurut saya itu adalah nepotisme, kemudian korupsi, kemudian apa yang merusak dari sistem-sistem kekuatan dari dalam itu sendiri, perpecahan, dan kemudian kekuatan Islam itu ya menjadi kerajaan-kerajaan. Bapak itu
tolong membaca dengan serius. Kerajaan itu ada yang Safawi. Safawi itu di Iran kekuatannya, yang beraliran Syiah, yang sekarang ini baru menghantam kekuatan Amerika dan sekutunya, termasuk yang ada di Irak, di Israel gitu, yang ini baru melakukan konflik. Pada saat itu juga sudah melakukan itu sebenarnya, tetapi mereka berdomisili ataupun terfokus tersentral di Iran dengan kekuatan-kekuatan yang ada itu. Kemudian ada Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah, yang memang berhadapan langsung dengan kekuatan Eropa, meskipun akhirnya tenggelam juga karena apa? Terseret arus sekulerisme. Jadi Turki Utsmaniyah akhirnya terseret karena memang gelombang Eropa luar biasa dan membuat sebuah kejutan-kejutan, temuan-temuannya juga terpesona, apalagi sudah ada muncul namanya Hoyul Afkar pada saat itu, kekuatan-kekuatan untuk bagaimana Anda semuanya ini terpesona oleh mereka dengan nalar atau kekuatan pemikirannya itu. Nah, dari ini maka apa yang terjadi? Muncul di Mughal. Di Mughal itu di Asia Tengah. Asia Tengah ini yang Sunni, Bapak Ibu semuanya. Dengan kekuatannya apa? Meskipun mereka tuh berhadapan secara langsung, yang Mughal itu dengan kekuatan peaceful jihad. Peaceful jihad. Ini tolong harus dipahami karena banyak yang tidak mengerti dan akhirnya itu nanti khilafah itu loh. Jadi khilafah dan bagaimana itu. Ini sudah perpecahan luar biasa. Yang pada saat itu frontal melawan Barat, ada yang strateginya jitu, yaitu di Mughal itu dengan kekuatan peaceful jihad. Makanya gelombang Sunni ini kemudian yang menyebar sampai ke Indonesia dan menjadikan sebuah percikan-percikan yang luar biasa, dan teorinya itu pokoknya senangannya sholawat gitu kan sufisme. Mungkin kalau sekarang ini ditiru oleh santri-santri yang seperti sampean itu, ada gelombang perperang ataupun apa, cukup sholawatan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya kan? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi wasli kulla muslim. Apa geger-gegeran karemu, apa hoah karemu, apa tukaran karemu, yang penting aku sholawatan. Yang apik muga-muga diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, lah nek ngono kuwi itu kehebatan kita ini Yang dari tradisi Sunni itu kemudian menciptakan sebuah kekuatan internal duty dalam disakiti pun cukup. Gimana tadi? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi waqfi kulamuti itu artinya apa? Dilindungi atau tidak masalah kemudian ada disakiti pokoknya selamat dari orang yang berbuat benci ataupun hoak, melakukan konfrontasi, melakukan ingin merusak sampean lah, pokoknya yang menyakiti lah, itu sampean selamat dari orang-orang seperti itu. Sebabnya apa? Sampean duwe hijab, duwe sholawat. Nah, wong pemuda wis ora gelem hijab, ora gelem sholawat lah, wis sampean digitek wis. Sekarang itu mereka menggunakan irasionalisasi. Ini perlu saya berikan karena saya termasuk peneliti mengenai gejala-gejala radikalisme dan terorisme itu. Pertama adalah reduksi kebudayaan, dihancurkan budaya sampean, bid'ah, kafir, musyrik, pokoknya sone ngono tok. Makanya disebut dengan ahlul bid'ah. Karena sampai dipukul dengan reduksi kebudayaan ini luar biasa habisnya, makanya akhirnya hilang, musolane hilang, masjid hilang, sepi. Masjid biasanya mangan-mangan, saiki sepi, kutil kabeh.
Saya itu pernah penelitian di sebuah kampung. Ya, itu ada masjid yang biasanya itu luar biasa ramenya, makan-makan itu kan. Tapi ada kondisi yang sepi, ketemu wongnya menang. Baru ki ora ana wedang, ora ana kopi, ora ana sing ngalami, ora ana sing gitu. Akhirnya iki ngeleh tenan ya, peneliti di luar Jawa. Coba bayangin. Masya Allah, akhirnya menjadi masyarakat. Iki sopo ajarane kaya ngono sepi banget. Dan akhirnya apa kebudayaan itu hilang dan muncullah orang-orang yang melakukan ideologisasi, mencuci otak, apa disebut dengan brainwashing, dan sekarang ini mulai terpukul satu hilang. Nah ini kok luar biasa nih, anak-anak pemuda saya masuk di sini kaget tadi, biasanya tidak ada loh seperti ini nih. Biasanya sudah turun kabeh, apalagi kalau di daerah sana ini sudah ngene kabeh. Ngene iki nopo? Pokoknya kalau pinggir jalan, nah ini tolong mbak-mbak, ya kemudian bapak ibu dan semuanya, tolong sampean ini pelajari kembali dan semangatlah untuk belajar. Caranya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kuncinya. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kekuatan kita itu integratif antara kekuatan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu kontemporer. Pesantren sekarang muncul, berkembang. Ya, kalau memadukan antara ini nanti insya Allah itu generasi kita itu adalah generasi inklusif. Ya, menjadi duta damai, bisa menjadi pelopor perdamaian. Jadi anak konflik sampai rasain konflik. Sisi ekstrim kanan, sing kiri, sampai terasa tergoda, tetap kepada tawasud. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Nah, itu. Karena apa? Tadi kalau sampai belajar seperti itu dan kepingin menjadi seperti itu, berarti itulah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang karena beliaulah yang memiliki kitab yang sangat luar biasa yang dikarang oleh siapa itu? Hasyim Asy'ari. Salah satunya mengenai apa? Pelopor, apa namanya istilahnya itu, yang menginspirasi perjuangan atau kemerdekaan Indonesia, ya kan? Yang luar biasa kitabnya itu. Apa judulnya? Kenal enggak? Santrinya Mbah Hasyim Asy'ari enggak tahu maca kitab? Kenal ora? Ora tahu maca iki mesti. Ya, Al-Alamah Hasyim Asy'ari lalu benatu Istiqlal Indonesia. Apa Bapak Ibu? Apa Al-Alamah Syekh Hasyim Asy'ari Lubenatu Istiqlal Indonesia. Nah, gitu. Tolong nanti dibaca bukunya itu, kalau enggak nanti saya share. Saya sudah membawa apa namanya naskah lengkapnya. Bacaannya luar biasa Mbah Hasyim Asy'ari. Semua dibaca, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dihafalke kabeh, diwaca kabeh, ngerti kabeh. Lah sampean saiki titik-titik iki saka ndi iki saka ndi, ya makanya sekarang ini kagetannya titik-titik kaget. Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah beyond tech, ya sudah beyond tech. Makanya memunculkan percikan gelombang modernisasi bahkan postmodernisasi. Ya, pertama kali modernisme pesantren itu muncul gelombangnya itu ada di pesantrennya Mbah Hasyim Asy'ari, terutama di bawah putra beliau siapa? Wahid Hasyim, karena beliaulah yang termasuk salah satu 9 orang ya tim perumus ya, melalui BPUPKI dan akhirnya muncul BPKI itu. Yang di situ pergulatan ide mengenai ide dasar Pancasila diterapkan. Itu artinya pada saat itu Mbah Hasyim dan putranya itu sudah inklusif dan bisa menerima ide-ide ataupun ideologi Pancasila yang notabene dia adalah merangkul semua kelompok dan Bhinneka Tunggal Ika. Lho itu nak gak santri ra iso.
Mulai titik-titik saiki kafir, iki kafir. Dalile malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, titik-titik ngono. Lah ini ketemu wong kaya ngono kuwi, iku takonono. Kowe sampe duwe bojo ora? Mesti jawabnya kan duwe anak ora? Ya toh? Lah sampean nggo keluarga kuwi punya aturan ora? Punya aturan kan? Nah, kalau dengan keluarga saja punya aturan, apalagi dengan negara, kira-kira gitu ya. Lah kira-kira sistem kekeluargaan mereka itu diciptakan melalui apa? Perjanjian kan? Perjanjian kan dalam rumah tangga itu. Kayak saya ini misalnya kayak dhewe tekan omah, tekan aku mulai tekan bengi yo bojoku ngamuk iki. Wis sekonti karena sudah punya perjanjian, sudah punya kesepakatan gitu kan ya. Akhirnya artinya apa? Saya dengan keluarga saya itu dengan menggunakan hukum kesepakatan. Ya, tidak kemudian semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada persoalan-persoalan yang memang harus dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis. Ada persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan menggunakan pendekatan-pendekatan adat, pendekatan-pendekatan kekeluargaan dan lain sebagainya. Intinya kalau itu kebaikan, itu insya Allah itu termasuk daripada apa yang menjadi hukum-hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatwirul hukum fil Islam ya tatwiril ahkimati wal azmiyati wal ahkam. Jadi melakukan dinamisasi perubahan-perubahan ini. Lah sekarang ini enggak. Banyak orang-orang yang tiba-tiba itu gagal paham. Banyak yang gagal paham, semuanya harus bersumber kembali pada Quran dan hadis. Iya, saya paham mas, kembali pada Quran dan hadis. Tetapi persoalan-persoalan dunia ini mengalami perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan terminologi, istilah, bahasanya pun berbeda. Kalau dulu tidak ada milenial mas, saya ini milenial, saya ini selfie. Sholat wae jengking di selfie yo. Loh saya tuh pernah loh melakukan penelitian di Aceh itu ada tentara habis sholat itu loh, mas aku nak rukuk engkau di selfie ya mas. Astagfirullahaladzim. Ya pak nggak apa-apa pak. Loh untuk apa? Loh laporan jenderal bos, laporan komandan bos. Ya wis nggak apa-apa lah asal itu. Yo nanggung makdaro kayak itu. Dungo sih pertama pergi bisi koncone betul lagi foto ya. Aku sing mati tangi turun dase wae. Umat baru selfie nyedak ngedit wedok barang selfie dan lain sebagainya. Nah, ini loh maksud saya yang perlu dipegangi itu adalah kekuatan-kekuatan kultur lokal ya hasil kreativitas para ulama. Yang menyebabkan apa? Kita itu bisa berpikir inklusif, damai, tasamuh dan lain sebagainya itu. Itu bukan berarti tidak bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Itu karena memang sudah mewujud kepada praktis-praktis kehidupan dan memang bisa kita hayati dan bisa kita lakukan dengan mudah. Makanya pesantren itu perkara sing angel wae iso mudah gitu. Paham nggih Bapak Ibu ya? Contohnya loh gampang wae kabeh nang pesantren iso diselesaikan. Manajemen iso, politik iso, gelombang modernisasi apalagi. Cukup dengan alfiyah. Bil jarri wa tanwini wan nidawa'al wa musnadil lil ismi tamjiyun hasol. Loh ini cukup ngono kuwi selesaikan. Ayo kita analisis apa gelombang luar biasa. Oke, cirinya apa? Orang itu harus inovatif, akseleratif. Ya makanya orang itu perlu isim. Isim itu branding. Karena sampai orang inovatif tergeser oleh dunia. Tergeser oleh apa musuhan karo sapa sampai wong saiki hidup pinter-pinter loh. Karena ini semat kabeh loh, sampai hula-hulu ya ora. Itu namanya isim yang membedakan dengan yang lain. Bagaimana supaya bisa menjadi isim? Tetap bil jarri, sampai pinter tetapi harus tawadhu, local wisdom, berbasis kultur. Nenek kiai ya hormat, tawadhu, tawasul, ngono lho.
Ora kok kemelinti ketemu kiai, hello bro, how are you today? Gayamu ketemu baru dijajak bahasa Arab. Ya iso, ta'al ila huna ilal bait, mata tajur ilal bait. Lah iya wis iso. Ora apa-apa. Habis itu israb hada, ada yusamma bil qahwa. Berarti lali. Apa panas bahasa Arab e? Ada yusamma bil qahwa jahannam saya. Masya Allah. Ora apa-apa. Habis itu wis wengi-wengi tawani mana? Ya, wah ini nama syarabta hadat dawa satakunu siti rahma aha. Ini ciloko mana ya? Ini guyu ra paham. Iki guyonane wong santri. Jadi apapun gelombangnya itu diselesaikan dengan guyon-guyon, global wisdom. Pokoknya terpositif ketemu orang ya, tetapi masih hormat. Ya kayak kita itu kalau apa namanya, apapun yang rumit itu di smile. Sebenarnya apa? Istilahnya itu no smile no action. Ya no smile no action. Bahkan no smile no money. Ya kan? Sebenarnya mereka tahu hidup itu ora usah itu metune wis angel. Rasa digawe angel. Urip kok dunya wis angel sampe metune angel, mbokmu wis sampe itu. Masa sampe rasake. Ya ngono ki mulai ya mboke dipisoi astagfirullahaladzim. Metumu ki angel. Toh nyawa toh mati. Kowe metu nangis apa ora? Guyu apa cengengesan metu. Metu udul-udul cengengesan oh jotos ae. Tidak mungkin. Itu artinya apa? Proses kehidupan sudah luar biasa, maka sampai harus santai-santai. Ya sudahlah. Biljari tetap tawadhu, watan ini memiliki niatan, etos yang luar biasa, memiliki niat yang biasa, mimpi-mimpi yang indah. Pemuda itu punya mimpi indah. Ya daydreaming. Mimpi-mimpi wis ra apa-apa, Pak. Saya besok kepengin jadi opo. Ora apa-apa. Ya, Zua what you think. Kamu semua ini adalah apa yang kamu pikirkan. René Descartes mengatakan cogito ergo sum. Salah sapa ngundang profesor. Ya toh. Cogito ergo sum René Descartes. Saya baca, jangan dikira tidak. Loh santri ini bahasa kok tapi tak baca. Makanya ngomong kemaki, ya toh. Ngomong tentang filsafat yang sampai wong itu rodok sendat-sendat kuwi. Ya tak ajak dialog sampai aku. Banyak sekarang ini orang-orang yang dari santri kemudian baca filsafat malah hilang santri ini. Itu namanya rabil jari itu. Itu lali watan minene. Ya watan minene wis lali dene. Jadi apa namanya? Keluar daripada mainstream. Watan mini. Wan nida, ya nida itu panggilan. Sampai panggilannya apa? Panggilan jiwa, panggilan hati, apa panggilan adan? Terserahlah. Wong cah muda diadani malah hayya ala sholatu. Wis reso adan, nang omahku mesti takon adan sik. PMI atau siapa gitu. Ya, ayo kita diskusi belajar filsafat iya mengko nak berada. Silahkan. Tapi nek ora tau salat, aku moh ngajari. Nah, memang sengaja kalau di rumah saya ada musola itu ya daripada diisi kalau ngomong sing ngono-ngono kuwi. Engko nek wis ilang kowe bingung mulai, lho kok wis malih kabeh. Lah salahe sapa? Ya kamu belajar filsafat tapi lupa kepada apa namanya masjid musolanya. Ya kan? Ini salahe sapa? Gelombang-gelombang ini wis pokoknya nanti dibedah ngundang Pak Iman saja lah. Gerakan-gerakan mereka itu sekarang itu luar biasa strateginya itu. Siji adalah merebut musola dan masjid. Maka sekarang nida sampean itu termasuk tadi. Ya nida ilmu, nida sholat, panggilan-panggilan semuanya itu perlu kita ikuti dan kita perlu mendesiminasikan ya, memiliki kekuatan mendesiminasikan ilmu pengetahuan. Ya, memanggil orang-orang lain, kelompok lain untuk melakukan apa? Dialog. Jangan takut ya, melakukan dialog. Ya, sering seperti ini majelis-majelis itu termasuk nida ini yang luar biasa. Itu membentuk namanya sebut dengan making habit. Apa?
making habit in research, making habit in reading, ya reading more, banyaklah membaca. Nah ini termasuk nida. Nah, jarri wa tanwini wa nida wa'al itu profesional. Nak sampai melakukan itu semuanya, belajar, riset, akan memiliki profesionalitas, ekspektasi al. Yo kuwi lho sing pinter, yo kuwi lho sing iso, yo ikulah kiai. Itu al. Ojo mulai-mulai malah bingung, ale ilang. Itu kiai apa piye? Santri apa piye? Ora ono bedane antara santri karo yang lain. Itu yang membedakan nih, al, profesionalitas, ngaji, suaranya apik, bisa maca Quran, makharijul hurufnya ya keren karena sering melakukan tahsinul Quran. Macane seperti Mbak tadi kan bisa liyeng-liyeng tuh gitu ya. Masya Allah gitu kan. Luar biasa loh. Ini dia memiliki kemampuan itu tuh bisa rukyah itu. Sampai nanti sing rodok nginang-ngene iso dirukyah. Iso langsung cecek sing jane nginang-ngene iso cecek. Wah, yo rasa bakar-bakar. Iso cecek tenan sampean. Sing biasane nginang-ngene iso cecek tenan. Wan nidawa'al wa musnadil lil ismi kamil. Atau musnad ilaih, ngerti maksud musnad ilaih? Musnad ilaih itu kerja ya, kerja real itu musnad. Kerja nyata, kerja real, ora impian-impian tapi ya seandainya aku bisa jadi bos ya luar biasa. Tapi turune melengker, ora tau sinau, ora tau iku. Kapan jadi bos? Dan lain sebagainya. Inilah yang perlu sampean gunakan ya sekarang ini, perlu preparing, planning, persiapan untuk masa depan Anda dengan modal-modal apa? Kearifan kiai, local wisdom kiai, dan sampai memiliki profil-profil yang bisa menjadi qudwah hasanah para kiai-kiai lokal sampean. Rasa adoh-adoh wes opo kiai sing nanggo sampean sing dekat itu gandulono sarungane. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Rasa sing kemaki-maki golek ustaz-ustaz sing rada piye-piye titik-titik iku tapi ora paham. Ya to maca ya ora iso, Quran ya makhotibul huruf ya letotan itu kan. Terjemahke ora ngerti tafsire titik-titik. Walam tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tapi ora paham. Nah bisa diwaca walam tardu angkal yahud wan nasara nesu dene. Tahu iki wawune apa? Ora mudeng. Lah ya kok nesu sampean. Nah misalnya itu. Habis itu nerjemahke angka itu general. Ketika ditanya itu ibrohnya apa? Ono ibrohe to dibeli. Takon ibroh. Akhirnya digeneralisasi pada era Nabi Muhammad sampai sekarang. Tapi mereka enggak paham. Ya kan? Milah itu artinya apa? Angka itu untuk siapa? Ya anta Muhammad. Karena dia tidak belajar tafsir, makanya cilaka di sini. Kemudian torik itu bermakna milah. Milah di situ bermakna torik. Nah, itu tafsirnya begitu. Karena memang antara Yahudi dan Nasrani itu memiliki jalan-jalan yang berbeda dengan umat Islam. Kalau mereka pada saat itu jalan-jalannya itu suka peperangan, konflik, Nabi Muhammad tidak suka konflik. Maka Kanjeng Nabi pada saat itu tidak mau kalau diajak konflik. Makanya mereka selamanya tidak ridho manakala sampai tidak mengikuti jalan-jalan konflik itu. Itu maksudnya. Dan itu ibrohnya itu adalah al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Lah apa yang ini kemudian dianggap pada konteks pada dulu sampai sekarang podo wae tukaran terus sampean. Titik-titik ana wong liya pelinteng. Iki wong non muslim iki pelinteng wae. Sebabe apa? Dalile wis cetha, lan tando angkal Yahud wan Nasara hatta tatabi amilatahu dan lain sebagainya. Dan maka menurut saya ya tadi menurut saya sampai ini mulai sekarang ini harus memperdalam keilmuan. Sing umum belajar agama, sing agama belajar umum. Saling memperkuat. Nah ini
termasuk luar biasa sharing-sharing ide seperti ini, termasuk untuk menginspirasi membacakan kembali yang umum, belajar ilmu-ilmu keislaman, yang Islam belajar ilmu-ilmu keumuman atau ilmu-ilmu kontemporer. Insyaallah saling memperdalam dan memperkuat satu sama lain. Dan insyaallah in the future Anda to be better than before. Nah, pada masa depan Anda akan menjadi orang yang expert dan hebat, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Amin Allahumma amin. Dan semoga barokah. Saya tidak akan panjang-panjang karena rumah saya jauh. Nanti saya pulang bisa dikepuruti wedo. Saya lebih takut daripada itu daripada. Oke, kita teruskan besok ketika sampean bolehlah ke rumah saya sekali-sekali, karena di rumah saya ini seperti Pak Eman ya, dari Undip, dari mana-mana, bahkan dari luar Jawa juga, tetapi dalam rangka untuk lipasin ini ya. Jadi untuk riset kita bedah buku in English and in Arabic, dan kalau bisa langsung saya academic writing itu ke penulisan. Jadi lebih pada memupuk kompetensi skill atau skill meneliti dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya, santri-santri saya ini alhamdulillah sudah ke luar negeri. Ya, ada yang ke Australia, ada yang ke Belanda dan sebagainya. Itu karena kita buatkan sistem seperti ini. Ketika di Belanda sana yang guyu-guyu tok, termasuk riset-risetnya podo ae, Pak. Lebih enak di pesantren, iso sarungan, iso ngobrol, iso ngopi-ngopi. Kalau tak mulai wae Pak ngono, mbahmu ya. Apalagi yang di Amerika, saya pernah di Amerika di Pittsburgh University itu profesornya saya juga. Lalu gimana? Metodologi kok hegemonik. Ini neoliberalisme ini kapitalisme ini. Ya, metodologi yang berpihak kepada orang-orang yang berduit saja. Ya, Anda ini memiliki musuh baru sekarang. Sisi radikalisme, sisi itu adalah ya, kapitalisme itu. Ya, atau sering disebut dengan oligarki ekonomi, oligarki. Jojo istilah ini ora paham bisa. Santri ngaji ora iso, ekonomi ora mudeng ya tahlilan apa-apa. Tapi ilmu-ilmu yang lain perlu diserap, dipahami supaya sampean ora kalah. Karena sampean ngerti gerakan non mainstream itu, luar biasa. Ngerti kabeh, tapi dipelintir-pelintir, ngerti apa enggak? Mocone yo kitab, tapi di bolong-bolong terjemah nih loh. Kalau di punya saya takon moco ya terjemahannya ya gitu. Tapi untuk penelitian, ternyata banyak corruption, ya, banyak tahrif. Nah, makanya disitulah potret santri yang cerdas memiliki namanya critical analysis. Banyak terjemahan-terjemahan ini, tetapi isinya Wahabi, terjemahannya Wahabi, ditahrif semuanya. Hati-hati. Sampean woco rapopo, tapi jangan tergoda sampean. Tapi harus memiliki critical analysis dan comparative method. Ya, comparative method atau mukorona, perbandingan supaya ora linglung ngono. Siji kok iso kunut ya, siji ora ya. Kemudian bin Bas ngurine ora sah kunut ya mbahmu. Iku paham ora ngono lho maksudnya. Sampean kudu cerdas. Kemudian sampean mukorona perbandingan, berarti bodong tenan iki. Ngono lho, sampai bisa sampean membodong-bodong ke wong itu. Bodong itu suka melakukan tahrif itu. Mocone yo kitab Mbah Hasyim Asy'ari, tapi dipilihi, pritili. Ngerti ra sampean? Makanya kaji total ngaji ngono lho maksudnya. Ya seperti ini penting, tetapi perlu ngaji, ono kitabe. Ya nanti tak kasih Mas Imam, saya share. Sopo Mbah Hasyim Asy'ari sudah saya siapkan. Terus saya di sini juga maca kitab, ora kok maca terjemahan kuwi. Maca kitab tak tulisi. Ono tak dikirim untuk semuanya dibaca ben sampean iki ngerti sopo Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti rak sampean isin dhewe. Lho Mbah Hasyim Asy'ari itu keren macane diakui oleh orang-orang luar. Dan sampai banyak orang-orang luar itu yang non muslim itu sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari kon ngislamke. Loh itu karena kehebatannya, kepakarannya, bahkan tadi adalah tasamuhnya. Ya, tasamuhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wala
afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.